Selamat pagi adik-adik. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang perkuliahan kita di pertemuan yang ketiga ini ya. Jadi tidak terasa juga sudah pertemuan yang ketiga. Jadi di sini saya mau informasikan bahwa di pertemuan ketiga ini nanti kita lebih banyak mengarahkan perkuliahan ini dan mensinkronisasinya dengan perkuliahan lain. Salah satunya itu adalah metodologi penelitian. Kenapa? Karena di metode penelitian itu nanti adik-adik diharuskan merancang metode untuk mengulas atau mengurai permasalahan atau fenomena yang adik teliti itu. Apakah nanti dengan metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, kebetulan karena ini baru rencana, jadi akan saya uraikan itu tentang statistiknya aja gitu. Jadi ini baru rencana, nanti kalau misalnya adik-adik udah fix disetujui proposalnya di semester berikutnya itu nanti di sana kita bisa ulas lagi apakah pendekatan kuantitatif atau kualitatif dengan metode statistik itu bisa digunakan atau tidak. Nah, itu bisa didiskusikan nanti. Nah, terkait rencana perkuliahan ini, yang pertama itu adik-adik harus isi dulu rencana penelitian adik-adik di sini. Silakan dibuka linknya, ya, link berikut. Nah, di sini ada link berupa isian Google Form. Jadi yang pertama yang harus adik-adik isi adalah nama, nomor induk adik-adik, terus tuliskan tema penelitian. Tema penelitian sering kali saya sampaikan itu lebih luas, maksudnya dia judulnya mungkin narasinya lebih singkat ya, bisa ya maksimal 5 kata gitu, biasanya sih 2 kata 3 kata gitu. Nah, di sini tuliskan tema rencana penelitiannya, misalnya di sini sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Kalau adik-adik misalnya mengarah penelitiannya ke arah misalnya transportasi untuk pariwisata, itu kaitannya dengan apa itu misalnya kalau di dalam industri pariwisata, misalnya mass tourism misalnya. Kenapa saya bilang masih general? Tema penelitian adik-adik itu bisa adik-adik ambil dari mata kuliah selama adik-adik kuliah di MKP terutama ya. Misalnya ada mata kuliah wisata minat khusus, ada mata kuliah pariwisata lintas budaya, ada mata kuliah sustainable tourism, ada mata kuliah statistik, ada mata kuliah macam-macam. Nah, kalau bisa dikaitkan dengan tentunya pariwisata, berkaitan dengan pariwisata di sini ya. Jadi kalau adik-adik kebingungan menentukan tema, silakan tentukan temanya dari mata kuliah yang adik-adik telah tempuh itu. Satu mata kuliah itu biasanya ada itu. Mungkin saya lebih suka misalnya pariwisata lintas budaya atau operasional pariwisata, itu misalnya boleh adik-adik gunakan tema itu. Nanti kembangkan dia sebagai topik ya, dari tema itu. Topik misalnya kalau sustainable tourism itu apa sih biasanya dibahas gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin membahas tentang agrowisata, ekowisata, tentang basis pertanian berbasis lingkungan, itu macam-macam. Nah, itu terkait dengan tema yang tadi. Nah, untuk topiknya itu kaitkan tadi topik tadi atau tema tadi itu dengan fenomena atau permasalahan yang adik teliti itu. Misalnya saya di sini menemukan, saya dulu belajar tentang pariwisata berkelanjutan itu. Saya suka dengan itu karena saya pikir pariwisata itu penting untuk terintegrasi dengan lingkungan, sumber daya yang lain itu. Nah, salah satunya itu saya temukan di Bali itu ada agrowisata yang banyak gitu. Tapi pengembangannya belum maksimal dan bahkan banyak wisatawan yang berharap agrowisata di Bali itu semakin baik. Nah, saya angkat agrowisata itu. Jadi saya melihat fenomena agrowisata. Fenomena yang lain ada nggak ekowisata? Ekowisata juga ada. Ya, wisata, bahkan wisata berbasis berkelanjutan, wisata bahari bahkan itu bisa gitu. Tapi saya lebih tertarik ke agrowisata karena banyak melihat masalah di sana. Jadi topik itu kaitkan dia dengan tema, dengan permasalahan itu ya.
kaitan dengan tema yang tadi dengan permasalahan. Di mana sih masalahnya, poinnya gitu. Ya, gampang seperti itu. Nah, kalau judul itu masih sementara ya, judul itu bisa berubah-ubah, bahkan kalau ada yang ngambil tempat X bisa aja nanti ngambil tempat Y gitu. Beda-beda. Nah, kalau judul dia kembangkan antara topik tadi, lebih kepada kita menguraikan lokasi penelitiannya di mana gitu. Kalau penelitian itu harus ada lokasinya. Misal tadi saya mau bahas tentang agrowisata berbasis pariwisata berkelanjutan. Di mana itu? Di agrowisata apa gitu misalnya. Oke, saya banyak agrowisata nih di Kabupaten Gianyar yang paling banyak pengembangannya. Jadi saya ngambil di Gianyar. Kita ambil satu tempat aja ya gitu, nggak usah banyak-banyak. Di Gianyar ada Sekar Bumi gitu misalnya, di kota Gianyar, kota A gitu misalnya, boleh gitu. Apa yang mau adik-adik ukur di sana? Persepsinya atau strategi pengembangannya, itu yang nanti kita diskusikan. Silakan adik-adik tulis sementara saja dulu. Misalnya adik-adik masih rancu dengan judulnya, silakan ditulis, uraikan aja. Rencananya saya menulis judul seperti ini gitu. Misalnya strategi pengembangan agrowisata di Sekar Bumi gitu misalnya, atau persepsi atau pengaruh atau apa gitu. Silakan nanti kita diskusikan kenapa adik-adik memilih judul itu. Nah, dari judul yang udah adik-adik buat, silakan adik-adik pilih metode statistik yang digunakan. Apakah statistik deskriptif atau inferensial? Silakan. Nah, ini yang harus adik-adik pelajari ya sebelum nanti ada pertemuan berikutnya. Ini harus adik pelajari apa itu statistik deskriptif dan inferensial. Dan mengapa di dalam penelitian ini yang adik rencana teliti itu adik menggunakan salah satu metode ini. Silakan uraikan alasannya di sini. Nah, yang terakhir adalah upload satu buah jurnal publikasi ilmiah yang berkaitan dengan judul adik-adik, judul penelitian adik-adik. Misalnya adik-adik meneliti tentang agrowisata misalnya. Agrowisata tadi, jadi jurnal yang harus di-upload itu pengembangan agrowisata di kota. Tidak harus sama kota tempatnya, itu nggak harus sama. Kalau sama nggak apa-apa. Kalau beda misalnya saya pakai yang pengembangan pariwisata berkelanjutan di agrowisata Bedugul Pak, boleh Pak? Boleh. Kebun raya ini Pak, boleh gitu. Yang penting keywordnya atau kata kunci dari tema dan topik itu masuk gitu. Yaitu agrowisata dan pariwisata berkelanjutan, entah itu di kota A, B, C, D, itu bebas gitu. Silakan cari jurnalnya, satu jurnal aja, nggak perlu banyak-banyak, satu jurnal dulu sebagai acuan adik-adik nanti meneliti, nanti ada jurnal-jurnal nanti yang untuk penelitian sebelumnya segala macam. Nah, itu silakan cari satu jurnal aja. Nah, ini tolong dilengkapi aja sampai kita ketemu nanti di minggu berikutnya ya, di minggu depan atau 2 minggu lagi untuk kelas masing-masing. Jadi kelas A dan kelas B tolong ini diisi untuk memudahkan kita itu mensinkronisasi mata kuliah statistik ini dengan metode penelitian. Dan tentunya harapan saya mata kuliah ini bisa membawa poin penting, yaitu memecahkan masalah atau rencana proposal adik-adik untuk penelitian di semester 7 gitu. Lebih mematangkan, bukan memecahkan, lebih mematangkan lagi rencana penelitian adik-adik gitu. Oke, ya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Ini mohon diisi, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menyambut Hari Raya Nyepi bagi yang merayakan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di perkuliahan online dan offline di minggu berikutnya. Terima kasih adik-adik ya.